Di PIT ini, di pemasaran inovasi dan teknologi, mereka akan diberikan sertifikat kompetensi digital marketing. Nah, itu kita bekerja sama dengan TUB ya, TUB dari Jerman. Sertifikat internasional. Jadi yang mengeluarkan dari sana. Ya, yang mengeluarkan dari sana. Kalau yang dari TKR ada juga. TKR ada juga. Nah, OSAS. Kita dari OSA Akademik Amerika. Ya. Nah, Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi dengan channel saya David Rick. Pada siang hari ini kita sedang ada di Jakarta, yaitu tepatnya di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Nah, senang sekali saya ada di sini karena saya mendengar ada sesuatu hal yang baru yang dikembangkan oleh STIP Jakarta. Apa itu? Nanti kita tanya-tanya dengan narasumbernya. Kebetulan di sebelah kiri saya sudah ada Pak Larsen. Selamat siang, Pak. selamat siang. Ya, kemudian juga sudah ada ditemani Pak April. Selamat siang, Pak April. Selamat siang. Ya, teman-teman sekalian, yaitu saya mendengar di sini di STP Jakarta ini sudah dibuka program Pasca Sarjana. Betul ya, Bapak-bapak? Betul. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut karena ini menarik nih. Saya rasa baru ada kampus pelayaran yang membuka program Pasca Sarjana. Nah, ini kebetulan sekalian dengan Pak Larsen. Ya, Pak Larsen kebetulan di Pasca Sarjana sebagai apa, Pak? Saya sebagai Wakil Direktur Program Pasca Sarjana. Wakil Direktur Program Pasca Sarjana. Kalau Pak April? Saya sebagai Ketua Prodi Ya. Pemasaran Inovasi dan Teknologi di Pasca Sarjana. Di Pasca Sarjana. Berarti prodinya itu ada berapa prodi, Pak? Prodinya sebenarnya ada dua. Iya. Ya, prodi yang pertama Pemasaran Inovasi dan Teknologi, dan yang kedua adalah Teknik Keselamatan dan Risiko. Berarti kalau Pak April di bagian Pemasaran Inovasi dan Teknologi. Nah, ini menarik nih teman-teman. Soalnya saya rasa ini belum banyak nih yang buka prodi ini. Betul nggak ini Pak Larsen ini? Betul. Kemarin sempat kita ngobrol sedikit lah sebelum ini kegiatan ini. Ini prodi ini prodi baru atau gimana nih, Pak? Ya, prodi baru. Jadi kita mendapatkan izin penyelenggaraan itu pada Februari 2021. Iya. Kemudian pada bulan Agustus kita sudah membuka angkatan pertama. Angkatan pertama bulan Agustus tahun 2021. 2021. Bang, berarti saat ini dia sudah wisuda atau belum? Belum. Oh, belum. Rencananya di bulan September. Di bulan Desember tahun ini. September tahun 2023. Iya. Berarti artinya program Pasca Sarjana ini sudah berjalan kan, Pak ya? Sudah. Sekarang memasuki angkatan yang ketiga. Masuk angkatan yang ketiga. Oh, saya tadinya pikir baru angkatan pertama. Angkatan kedua sekarang sudah semester 2. Angkatan ya. Ketiga sekarang masih proses penerimaan mahasiswa baru. Kemudian prodi kita ini untuk pemasaran inovasi dan teknologi adalah pionir pertama kali di Indonesia. Pertama kali di Indonesia. Berarti tidak ada satupun di kampus lain. Belum. Kita belum ada. Pertama menyelenggarakan program studi pemasaran inovasi dan teknologi yang diketuai program studinya Pak April. Gunawan. Oke. Nah, satu lagi adalah program studi Teknik Keselamatan dan Risiko. Ini sudah ada 2 universitas. Salah satunya adalah PPNS ITS Surabaya. ITS Surabaya. Jadi seluruh Indonesia ini cuma ada di 2 kampus. Iya, betul. Di Surabaya dan di Jakarta, di STP Jakarta. Betul. Kenapa, Pak? Alasannya kok STP membuka Pasca Sarjana dengan 2 prodi ini? Apakah memang prodi ini termasuk prodi yang banyak diminatin untuk di dunia kerjanya atau seperti apa kira-kira ini? Selama ini linearitas atau program lanjutan dari diploma nautika, teknika, KLK itu belum ada yang relevan. Belum ada yang relevan. Kehadiran kita ini untuk menjembatani, untuk fasilitasi lulusan dari nautika, teknika, dan KLK diploma 4, kita akan
tampung di program Pascasarjana kita. Pascasarjana. Jadi ini lulusan yang Nautika, Teknika, KLK atau apa tuh? KPN. KPN, betul. Transportasi laut. Transportasi laut. Nah, ya. Nah, saya dengan Pak April. Kalau secara persyaratan sendiri, Pak, untuk mendaftar di program Pascasarjana ini apa aja? Yang pertama, filosofinya pendaftaran yang pertama itu sebenarnya lulusan S1. Lulusan S1. S1 atau D4. Nah, ya. Terutama lulusan-lulusan kita yang dari Kementerian Perhubungan itu, itu semua rata-rata adalah program diploma 4. Program diploma 4. Tetapi kita juga membuka peluang bagi mereka yang lulusan dari S1 yang bergerak juga di sektor maritim juga. Jadi tadinya memang persyaratan itu kita buat terlalu sempit. Artinya sempit, artian dia harus lulusan Notik, Teknik atau KLK. Ya, tetapi karena animo masyarakat cukup tinggi, banyak orang yang bukan lulusan dari sektor maritim, tetapi berkeinginan untuk mengambil di tempat kita ini, maka persyaratannya kita perluas. Sehingga seluruh orang yang bergerak di sektor maritim yang mau mendalami bidang ini, kita buka dengan persyaratan tadi D4 atau S1. Itulah yang membuat kita supaya artinya linearitas daripada pendidikan di D4 dan S1 itu bisa berjalan dengan baik, ada hubungannya secara korelasinya, tetapi di masyarakat umum mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan pelayaran atau di sektor maritim, mereka juga ingin mendalami tentang dunia maritim ini atau dunia pelayaran ini, sehingga di sinilah tempatnya. Itu. Nah, kalau sistem pendidikannya sendiri, Pak Larsen, kita menganut sistemnya apakah sistemnya luring, tatap muka di kelas, ataukah sekarang kan lagi model nih Pak ya, dengan adanya pandemi COVID kemarin kan banyak sekali perubahan-perubahan di lembaga pendidikan. Ada yang menerapkan sistem daring luring, ada yang sistemnya daring, atau seperti apa nih kalau di Pascasarjana STIP nih? Iya, kebetulan kita menerapkan program blended learning. Blended learning. Ya, perpaduan antara luring dan daring. Iya, berarti ada separuh di daring kan, ada separuh di luring kan gitu. Iya, khusus untuk praktek, termasuk kunjungan-kunjungan ke instansi, ke pelabuhan, ke perusahaan pelayaran, ke galangan kapal, ke logistik dan lain sebagainya, itu semuanya kita adakan dengan cara luring. Dengan cara luring. Langsung. Ya. Tatap muka Pak ya berarti. Ya, selebihnya kita menggunakan online. Apalagi pembelajaran yang sifatnya teori kita bisa lakukan secara online. Secara online. Itu sistemnya online dulu, baru tatap muka atau seperti apa? Kita buka dengan pembelajaran teori yaitu online dulu. Online dulu. Kali-kali baru kita langsung praktek. Baru praktek, kunjungan lapangan Pak ya. Betul. Nah, kalau kerjasama dengan kampus lain atau kampus di luar negeri, kira-kira ada nggak Pak April atau Pak Larsen? Ya, kalau kerjasama yang sudah berjalan, kita juga mendatangkan dosen-dosen luar negeri. Iya. Kita sudah menjalin kerjasama dengan Flensburg University Jerman. Oh, Jerman. Ya, pada angkatan pertama sudah kita lakukan kuliah-kuliah dengan profesor dari sana. Dari Jerman. Iya. Gitu. Kemudian dalam waktu dekat juga kita akan menjalin kerjasama dengan Korean Maritime University. Korean Maritime University, iya. Korea Selatan berarti. Itu. Oke. Bahkan kita mau menyelenggarakan sandwich program. Sandwich program. Ya, rencana mahasiswa kita itu akan kita kirim di sana untuk beberapa mata kuliah atau satu semester. Tapi nanti mereka ini dapat double degree bukan? Enggak. Kalau double degree belum. Oh, belum. Kita belum melaksanakan program kerjasama itu, sementara kita sandwich saja. Sandwich saja. Ya, program. Jadi gelarnya tetap di sini. Namun mereka punya pengalaman belajar di universitas sana, ataupun sebaliknya pas Persala, yang sana belajar ke sini gitu. Sangat terbuka. Sangat terbuka sekali untuk itu, ya. Nah, ini kalau tadi terkait dengan metode pembelajaran, kira-kira ini ya kaitannya dengan durasi, Pak. Durasi lamanya pendidikan ini. Berapa lama nih, Pak April? Jadi di program
program pemasaran inovasi dan teknologi baik juga di teknik keselamatan dan risiko, masa studinya itu efektifnya itu 2 tahun, 4 semester. Ya, dengan jumlah SKS yang ditempuh mereka selama 4 semester itu sebanyak 36 SKS. 36 SKS itulah yang disampaikan tadi bahwa 65% itu dia praktek di lapangan. Artinya kurikulum berbasis praktik. Vokasi. Ya, vokasi. Nah, yang 35-nya itu teori deh. Teori ya itu. Nah, baik. Nah, ini Pak, ini pasti banyak juga teman-teman yang bertanya nih. Contoh saya yang backgroundnya nautika, atau juga ada teman lain yang backgroundnya teknika. Ini dulunya kan kerjanya di kapal nih. Karena kalau di STP kan punya 3 jurusan ya, nautika, teknika, KLK ya. Nah, kalau jurusan backgroundnya nautika, teknika, ini baiknya pilih jurusan yang mana nih? Atau bisa dua-duanya nih? Bisa. Jadi dari linearitas disiplin ilmu, nautika dan teknika itu kita fasilitasi di program teknik keselamatan dan risiko. Teknik keselamatan dan risiko. Kalau saya maunya yang satunya lagi? Boleh. Tidak ada masalah. Tidak masalah. Pemasaran inovasi teknologi. Iya. Sebetulnya kalaupun dari background KLK bisa saja memilih teknik keselamatan dan risiko, namun tingkat kesulitan untuk pembelajarannya mungkin agak tinggi. Agak sedikit tinggi Pak ya. Karena kalau yang nautika dan teknika kan dia sudah punya basic S1-nya ya, seperti itu. Nah, kalau umum Pak, kalau umum itu dari jurusan apa saja yang S1 umum itu? Jadi yang kondisi saat ini S1 yang dari umum itu ada S1 ekonomi, ada teknik, ada yang dia IT. Ya, yang artinya dia bergerak di sektor maritim. Jadi itu yang harus digarisbawahi, bahwa dia bergerak di sektor maritim atau dia SDM yang ada di sektor maritim. Atau saat ini sudah berkarir di sektor maritim itu. Nah, dan memang perlu diketahui juga bahwa prodi-prodi kita ini memiliki keunggulan. Mereka juga akan diberikan SKPI, SKPI itu apa, Pak? Surat keterangan pendamping ijazah, sebagai nanti ketika dia tamat dia telah memiliki kompetensi. Misalnya kalau di PIT ini, di pemasaran inovasi dan teknologi, mereka akan diberikan sertifikat kompetensi digital marketing. Nah, itu kita bekerja sama dengan TUB ya, TUB dari Jerman. Sertifikat internasional. Jadi yang mengeluarkan dari sana. Ya, yang mengeluarkan dari sana. Kalau yang dari TKR ada juga. TKR ada juga. OSAS. Dari OSA Akademik Amerika. Baik. Nanti yang mewakili adalah penyelenggaranya yang di Indonesia, WSO Indonesia. Namun sertifikatnya adalah keluaran dari OSA Akademik USA. Dari Amerika. Contohnya untuk angkatan 1 ini kita siapkan sertifikat kompetensi, Safety Manager dengan 9 unit kompetensi. 9 unit kompetensi. Baik. Wah, menarik sekali nih Pak. Berarti jurusan yang ditawarkan oleh STIP ini sudah ibaratnya tidak banyak ya, tidak banyak kampus yang ada, tapi peminatnya atau misalnya praktek di dunia kerjanya justru ini yang dibutuhkan gitu loh. Yang sistemnya vokasi dan terapan. Nah, berikutnya Pak, ini pasti yang sering jadi pertanyaan ini. Sering jadi pertanyaan banget ini. Masalah biaya. Nah, ini masalah biaya nih. Karena otomatis kan ya teman-teman itu kan membandingkan, kalau saya kuliah di ini berapa biayanya, apalagi kan kalau pasca sarjana rata-rata kan, mohon maaf Pak ya, sudah berkeluarga kan, ya gitu. Nah, kira-kira yang ditawarkan STIP untuk biaya sendiri berapa Pak? Kalau saya kira sih biayanya masih sangat kompetitif ya. Kalau biaya per semesternya itu untuk semester 1 dan 2 itu masing-masing 17 juta. 17 juta semester 1 dan semester 2. Iya, semester 3 16 juta. 16 juta. Semester 4 16 juta. 16 juta, berarti 17, 16 selama 2 tahun. Itu apakah sudah termasuk wisudanya?
pelantikannya atau seperti apa, atau hanya biaya pendidikan saja? Itu hanya biaya pendidikan yang hanya ada di awal, yaitu uang seleksi pendaftaran. Nah, itu saja tambahannya, dan di wisuda nanti ada memang biaya untuk tersendiri untuk wisuda. Ada biaya sendiri untuk wisuda. Baik, ini sudah jelas berarti dia sistemnya blended learning. Nah, kemudian biayanya semester 1, semester 2 17, 16 selama 2 tahun. Tapi kalau dia tidak lulus dalam 2 tahun, Pak, berapa lama bisa diberikan kesempatan? Kalau kesempatan masa studi mereka itu untuk untuk program S2 ini 5 tahun. 5 tahun gitu. Berarti bisa dia mengajukan cuti gitu, bisa. Pak, ya? Khawatirnya kan siapa tahu kan pasca sarjana ada kesibukan satu dan lain hal kan, Pak, atau misalnya dipindah tugaskan atau seperti itu. Nah, itu nih teman-teman sekalian, ini menarik ini program pasca sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta ini menawarkan 2 prodi apa jurusan nyebutnya, Pak? Prodi ya. Menawarkan 2 program studi. Jadi nanti teman-teman sekalian ini bisa memilih. Yang menarik bagi saya itu adalah seperti Pak Larsen, Pak Afriti menyampaikan, linearitasnya atau hubungan antara dengan background pendidikan sebelumnya atau pendidikan S1. Ini apalagi teman-teman yang jurusan nautika, teknika, KLK, KPN, manajemen transportasi laut, ini sudah ada wadahnya ini. Sudah ada rumahnya ya kan, Pak ya. Jadi mereka bisa melanjutkan ke sini. Ya, tidak harus, kalau dulu kan banyak yang lulusan nautika ambilnya SE, Pak. S2-nya MSI, ya kan? Ada yang esos lagi seperti itu. Jadi nanti begitu sebagai dosen, wah bingung juga nih, linearitasnya itu nggak nyambung gitu. Betul. Terakhir, Pak, kalau yang tadi dengan blended learning ada kan yang luringnya. Ini pesertanya apakah seperti taruna S1-nya diasramakan atau seperti apa nih? Ini pasti jadi pertanyaan juga nih. Karena mahasiswa kita itu, contohnya angkatan pertama itu 100% pekerja. 100% pekerja. Angkatan kedua juga demikian. Baik. Jadi kami tidak memfasilitasi untuk boarding school. Oh, berarti tinggal di luar. Betul. Ya kan? Ya apalagi tadi yang pertama tadi ada daring, Pak ya. Ada daring. Kalau daring itu kita tidak menutup kemungkinan dia harus di Indonesia kan? Kalau dia misalnya pas sesi perkuliahan daring, dia di luar negeri pun boleh kan? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Pak ya. Tidak ada masalah. Masih misalnya dia kerja di kapal-kapal offshore, ya, selama masih ada sinyal untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tidak masalah. Tidak ada masalah. Ya, tidak dibatasi, Pak ya. Oke, baik sekali teman-teman sekalian. Ini informasinya yang luar biasa ini. Semoga ini menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman sekalian kalau yang berniat untuk berkarir di darat atau meningkatkan kompetensinya, STIP lah solusinya. Nah, untuk pendaftaran, Pak, ini pendaftaran apakah harus datang ke sini atau bisa secara daring? Pendaftaran sepenuhnya kita menggunakan online. Di mana menggunakan online. Tinggal akses website kita stip.jakarta.ac.id. Ya, nanti di situ ada klik, di situ ada PMB, mahasiswa baru, S2. Pilih yang S2 ya, jangan pilih yang taruna. Pilih yang S2 seperti itu. Dan kemudian pembayaran pertamanya tuh bisa lewat transfer. Semuanya melalui transfer, melalui bank. Jadi dapat virtual account, baru bayar ke Bank BNI. Baru sudah melengkapi persyaratan. Ada seleksi nggak, Pak? Ada seleksi juga, seleksi administrasi ya. Iya, beberapa teman kita ada yang mungkin kesulitan melalui online ya. Akhirnya datang langsung ke sini, akan kita bantu. Tapi tetap kita online kan. Tetap di online kan. Mendaftar. Soalnya biar nanti masuk database ya, Pak. Iya, betul. Seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, itu saja mungkin perbincangan singkat kita dengan program pasca sarjana yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Semoga ini nanti menjadi tambahan pengetahuan ya bagi teman-teman sekalian yang saat ini mungkin masih bingung. Saya mau ngambil pasca sarjananya di mana, kata Pak ya? Atau misalnya saya lulusan pelayaran, selama ini kalau nyari-nyari yang masih linear atau masih ada hubungan dengan pelayaran, mau kemana? Nah, ternyata sudah ada nih di
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta yang alamatnya ada di Jalan Marunda Makmur, Cilincing, Jakarta Utara. Nomor berapa ini, Pak? Nomor 1. Nomor 1 Cilincing, Jakarta Utara. Ya, bagi teman-teman sekalian, terima kasih sekali Pak April atas memberikan informasinya. Sukses terus buat STP Jakarta. Amin. Untuk program pasca sarjananya, harapannya nanti moga-moga nanti ada gebrakan-gebrakan lain, khususnya untuk meningkatkan kompetensi di dunia maritim untuk kemajuan, khususnya kemajuan dunia maritim, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.